Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumpa lagi dengan saya Nila Karismatika. Kali ini kita bersama dengan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Arif Fahmi, spesialis THTKL yang merupakan dokter spesialis di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelumnya, mari kita kenalan terlebih dahulu, Dok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, mungkin sedikit perkenalan. Saya Dr. Arif Fahmi, spesialis THTKL, telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Saya bertugas di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti mulai dari bulan Juni 2024 sampai saat ini. Untuk alumni, saya tamatan dari spesialis THTKL di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, Sobat Sehat, kalau yang ingin bertemu dengan Dr. Arif Fahmi bisa di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya, Dok? Ya. Untuk kuliahnya kita di Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dokter, kita akan membahas masalah yang sebenarnya sangat umum ya, Dok, yaitu terkait dengan amandel. Ya. Nah, sebenarnya amandel itu seperti apa sih, Dok, dan penyebabnya apa, dan kapan kira-kira kita tuh bisa terkena amandel, Dok? Oke, baik. Baik, sahabat sehat RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, mungkin kita mulai dulu dari bahasa amandel ya. Jadi amandel ini memang merupakan organ limfoid yang ada di tenggorok kita. Ya kan, dia berada namanya di oral cavity. Jadi dia ini berada tepat di sudut di belakang menjelang ke namanya dinding posterior faring. Jadi ini merupakan, kalau kata anak-anak sama ibu-ibunya, kayak bakso dua nih. Nah, misalnya itu. Jadi dia merupakan organ yang sebenarnya dia fisiologis. Dia memang ada ya kan di setiap kita, ya kan. Jadi mau anak-anak sampai dewasa kita semua punya dengan amandelnya. Jadi amandel ini merupakan organ yang sebagai sistem pertahanan tubuh awal nih. Jadi ketika masuknya kuman, masuknya infeksi ke dalam tubuh, ke dalam mulut kita, pertama kali yang merespon itu adalah si amandel kita. Jadi dia ada bagian namanya kita bilang di cincin Waldeyer. Nah, jadi dia sebenarnya amandel kita ini ada 4 nih. Nah, jadi satu namanya tonsil palatina yang pas di belakang di mulut kita ini. Kemudian ada namanya di belakang hidung tuh namanya adenoid. Nah, adenoid. Kemudian ada lagi pas di belakang pangkal lidah itu namanya tonsil lingual. Nah, ada lagi di belakang itu yang ketiganya. Terus yang terakhir ada namanya tonsil tuba. Pas di belakang dari hidung kita ini ada namanya tonsil tuba. Jadi dia seperti cincin berempat. Dia merupakan jaringan limfoid, jaringan pertahanan di tubuh kita. Jadi pada anak-anak dia biasanya akan terus berkembang, ya kan, dia ada, dan dia akan menjadi respon terhadap suatu infeksi dalam tubuh kita. Jadi dia merupakan organ yang fisiologis ada dan kita semua punya. Nah, kita semua punya. Dan kadang ada fasenya ketika dia terinfeksi. Nah, ini yang kadang kita sebut adalah radang amandel. Kalau bahasa kita di medisnya, di THT-nya namanya tonsilitis. Ya, tonsilitis itu adalah radang pada amandel. Jadi kadang dia nggak karena semestinya tuh dia membesar, dia infeksi, memerah, meradang pada waktunya. Jadi ketika terinfeksi di daerah amandel palatina ini, tonsil palatina ini, jadi namanya kita bilang disebut dengan tonsilitis. Ya. Untuk ciri-ciri amandel itu apakah selalu identik dengan susah menelan ya, Dok? Oke. Jadi kalau kita dari gejalanya, jadi tonsilitis ini kita bagi dua dulu nih. Ada namanya tonsilitis akut, ada namanya tonsilitis kronis. Jadi ketika dibicara dengan tonsilitis akut, ini awal nih gejala nih, baru terinfeksi, misalnya diinfeksi virus, ya kan, infeksi bakteri baru nih, kurang dari 1 minggu, tiba-tiba udah mulai nih memerah, meradang, ya kan, ringannya sakit dengan keluhannya, dan menelan, kita sebutnya akut. Kalau dia lebih dari 2-3 minggu, kita kadang sebutnya dengan tonsilitis kronis. Jadi ketika kita sebut dengan tonsilitis akut ini, gejalanya itu seperti itu, pasti demam. Nah, kalau orang bilang, oh nggak enak badan nih, ya kan, itu dia. Demam, habis itu nyeri menelan, ya kan, nyeri rasanya tenggoroknya kayaknya panas, nggak nyaman. Nah, itu gejala-gejala yang sering muncul. Kadang diikuti dengan batuk, pilek, ya kan, sebagai responnya. Itu gejala-gejala awal dari kita dengan radang di amandel ini. Nah, jadi permasalahannya adalah dia bisa nanti jadinya berlarut tuh, itu namanya tonsilitis kronis, terus aja dia infeksinya. Nah, nanti baru kita sebut ketika dia dah
menjadi terus dan infeksinya berlanjut, namanya kita sebut tonsilitis kronis. Udah nggak ada infeksi pun dia masih gede juga. Nah, itu kita sebut tonsilitis kronis. Kalau gejala yang tadi itu demam, ya kan, kadang batuk pilek, yang paling khas tuh nggak nyaman nih, kayak yang panas terasa tenggorok. Itu gejala-gejala yang kadang muncul kalau ketika kita radang amandel. Radang amandel. Nah, untuk pola hidup seperti apa sih sebenarnya yang harus kita terapkan, Dok, supaya kita tuh terhindar dari penyakit radang amandel tersebut, Dok? Iya, jadi kalau kita bicara tentang adanya infeksi di daerah tenggorok, berarti yang harus kita yakinin bahwa oh, kita infeksi ini berarti munculnya karena dari pola makan. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa ya kan kita jaga nih ya kan makanan-makanan yang dapat merangsang nih tenggorokan kita nih biar nggak nyaman ya, misalnya minum es ya kan, jajan ciki-ciki nih, ciki-ciki makanan-makanan kerupuk yang ada bumbu-bumbunya ya, itu tuh kan gampang tuh terinfeksi, nggak nyaman tuh ini kita. Terus hindari juga debu ya kan, alergen ya kan, seperti itu kadang kita bikin nggak nyaman tuh tenggoroknya kalau kita misalnya keluar ya kan dapat debu, mungkin kita bisa masker. Daerah kita misalnya jalan yang banyak debunya, tentu kita pakai maskernya itu lebih aman juga. Terus kontak juga nih, kadang anak-anak di sekolah tuh dia saling bergantian nih. Nah, itu yang sering tuh Kak Nila. Jadi ketika kita lihat anak-anak di sekolah ya kan, oh nih ngambil nih makanan dia pakai sendok temannya ya kan, yang temennya lagi infeksi. Nah, jadi penularannya itu bisa dari droplet itu. Jadi ketika dia ganti-ganti makan yang sama dengan alat makannya, bisa jadi dia terinfeksinya. Nah, yang terakhir ya harus tingkatin daya tahan tubuh ya kan, bisa olahraga. Ini juga ini karena faktor pertama ini infeksi ini bisa jadi virus. Ketika kita bicara virus, dia adalah self limited disease, harusnya dia baik sendiri dengan kalau daya tahan tubuh kita kuat. Tapi kalau daya tahan tubuh kita menurun, ya infeksi virus makin jadi. Ya seperti itu juga. Nah, Dok, sering yang kita dengar itu radang amandel itu salah satu pemicunya adalah sering dengan meminum es. Itu sebenarnya mitos atau fakta ya, Dok? Iya. Jadi pertama ketika kita bilang kalau udah kita terinfeksi dengan algi amandel, ya kan lagi meradang nih amandelnya, kalau bisa jangan minum es. Nah, itu memang ininya memang dibilang ini mitos atau fakta, itu akan memang menjadi faktor resikonya. Nah, tapi infeksinya tetap saja, ya kan, apakah dia terinfeksi memang infeksi virus, infeksi dengan bakteri, itu juga dikhawatirkan. Tapi ketika dia udah terinfeksi, ya kalau bisa hindari esnya. Nah, jadi kadang itu faktor risiko yang memicu itu, makanya dihindarin. Jadi ketika anak-anak memang udah gampang dengan udah memang ada amandelnya, udah gede, gampang ulang-ulang infeksinya, tentu dia hindari nih faktor risiko dia dengan minum es. Nah, pertanyaan terakhir, Dok. Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat apabila kita melakukan operasi amandel tersebut? Oh ya, jadi ini yang sering di endingnya dari si amandel ya. Jadi kalau kita cerita dengan amandel, jadi tonsil. Jadi ketika amandel ini terinfeksi, nah, jadi ketika namanya kalau kita bilang ukurannya itu ada namanya T1, T2. Kalau T1 itu dia masih berada di dalam namanya fosa, kami bilang. Dalam fosanya, masih dalam ruangan tuh, nggak nampak kita. Ketika T2 dia gede dikit, T4 dia sampai di tengah tuh, ini namanya uvula. Nah, nanti kita bahasanya kissing tonsil. Ya kan ketemu nih tonsil kanan sama kirinya. Jadi apa sih indikasi kita kapan dia nih harus minum obat saja? Ya kan ketika dia infeksinya akut, awal seperti itu, dia tetap minum obat. Ya kan kita harus minum obat anaknya, ya kan? Tapi ketika dia memang infeksi berulang lagi, oh kita perlu memikirkan oh obat nih bukan solusinya. Ya, kemudian apa saja sih sebenarnya indikasi kita nih? Kita kadang memakai namanya istilahnya kriteria Paradise. Ya kan kriteria Paradise itu kayak gitu. Ketika dalam 1 tahun itu 7 kali tuh kita anak kita atau kitanya ulang-ulang nih dengan nyeri menelannya. Oh, kok anak saya 1 bulan ini dok hampir 3-4 kali nih. Berarti kalau 3-4 kali aja sebulan, setahunnya udah lebih tuh dari 7 kali. Jadi kalau anak kita demam berulang, dok kadang tenggoroknya sakit lagi, nggak enak lagi katanya tenggoroknya. Sebulan ini hampir 2 kali, ya kan kemarin 2 bulan hampir 3 kali, udahlah. Nah, bagusnya ada sarannya kita untuk kita buang nih amandelnya, kita angkat, namanya tindakannya kita bilang bahasanya tonsilektomi, ya kan. Kedua, apalagi nih indikasi yang kita ini ya. Kedua adalah tidur ngorok. Jadi kalau anak kita tidurnya udah ngorok ya terus kan kasihan kan, artinya mengganggu juga nih suplai oksigennya ke atas. Artinya ketika dia memang
ya seharusnya dapat oksigen yang enak, tiba-tiba mandelnya gede, tentu oksigennya juga terkurang nih suplainya pas dia tidur. Jadi kalau anak kita tidur ngorok, juga sebenarnya udah indikasi juga sih kita untuk lakukan tindakan operasi. Yang ketiga namanya ada OSAS nih. OSAS itu adalah obstructive sleep apnea. Jadi anak kita, misalnya kita nih tiba-tiba tidur, kok kayak berhenti napasnya bentar. Nah, itu juga salah satu indikasi kita sebaiknya untuk kita lakukan tindakan untuk operasi. Jadi tiga itu mungkin jadi acuan mungkin sahabat RSUD kalau misalnya terjadi gejala-gejala amandel yang berulang lebih dari 7 kali, tidur ngorok udah berulang, ganggu terus di aktivitas tidur, kemudian osak namanya sleep apnea, tiba-tiba berhenti nafasnya, nah mungkin itu menjadi acuan kita untuk kita lakukan tindakan. Terakhir tuh mengganggu tumbuh kembang namanya. Dia makan jadi jarang, ya kan? Mau makan ya ini, seharusnya dia udah berat badannya dan ini, cuman karena ulang-ulang itu dia makannya kurang, ya kan? Jadi mengganggu tumbuh kembangnya. Jadi sebaiknya dioperasi saja. Kita di Kabupaten Kepulauan Meranti ini ya alhamdulillah ya kan kita sudah lakukan tindakan operasi Mandel nih. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Pekanbaru kemana. Ini kita di sini ke Balai. Kita sekarang di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya di RSUD kita udah bisa lakukan tindakan udah berapa pasien kita dioperasi di RSUD. Ya kemarin yang paling terkecil usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun ya dok ya. 5 tahun udah kita operasi tuh karena anaknya udah sering sleep apnea, sudah tidur ngorok terus, ya kan kasihan dia orang tuanya juga kasihan. Ya alhamdulillah kemarin kita operasi, ya kan seminggu kita kontrol, ya alhamdulillah. Itu tadi terkait dengan radang amandel yang disampaikan oleh Dr. Arif Fahmi, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan kerongkongan ya dok. Terima kasih atas waktunya Dr. Arif. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Oke sobat sehat, berikutlah podcast dari Tanya Dokter. Kita berjumpa lagi di next episode tentunya dengan tema yang tak kalah menariknya dan dokter spesialis sebagai narasumber yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.